Di 2005 baru aku ke Aspak. Dan itu kebetulan Aspak unbeatable kan. Gambar diri itu udah sebenarnya. Kalau ngomong ya, aku baru cerita sekarang itu kayak di podcast ini, di YouTube ini. Yeay! What's up yo? Masuk bola dalam keranjang. Nombok dong. Duh. Balik lagi di Good Talk by Goodfellas. Yes, barengan sama Eka. Yes. Sama saya Brian. Yes, Good dan Talk. ini Good Talk kali ini, wah good guys-nya parah ini. Keren, bakalan keren. Keren. Iya, Iya, ini kita udah share juga pertanyaannya sih, guys. Iya. Sih? Di Instagram. Dan nanti ada beberapa pertanyaan kepilih itu nanti kita infoin, ada hadiah khusus. Bener. Hair Nerds. Oh, kirain rumah tipe 3. Waduh. Udah kelihatan pasti fellas semua dari outfit yang dipakai sama Brian. Coba dong, agak diliatin dulu dong. Liatin dikit dong. Throwback nih, throwback. Lihat dong. Tes Mako udah jelas dilihat dari outfitnya. Nah, memang Good Guys kali ini kita mengundang veteran pemain volley yang Basket bos. itu Ya, kayaknya ya. kalau angkatanku dan angkatan di bawahku kayaknya nggak ngerti itu Tes Mako itu apa. Ya, itu Aspak Tex Mako. Jadi Aspak Tex Mako ini udah Jadul banget. apa ya? Jadul banget. Mungkin Banget loh. Good Guys kita kali ini juga masuknya tuh udah Tex Mako atau udah yang baru ya? Nanti Iya. kita tanyain karena yang Sama baru M8. Sama kalau ngomongin soal Aspak gak jauh-jauh sama buat anak basket tahu PJ lah. ya Pelita Jaya, PJ Satria Muda, gitu. Rival yang Mhm. nggak asing-asing lagi. Dan ini Good Guys kita setelah dikulik-kulik ada kontroversinya juga nih yang bikin orang-orang ya bertanya-tanya. Nanti deh kita tanya langsung aja deh Bray, gimana Langsung ditanya. biar lebih detail. Iya kan. Mhm. Coba Jadi- dong kita announce-nya karena pemain basket kita harus sporty. Harus sesuai kayak NBA gitu kali ya. Iya harus NBA. Coba dong kayak NBA ya. ini All Star. Kayak All-Star. All Star. Nah, Oke. kayak gitu. Oke. Dan coba, Bray. now kita panggilkan dengan pemain nomor punggung 30, posisi shooting guard dengan tinggi 181 cm, yang pasti bukan Eka Iya benar. Tinggi. dan Eka, dan yang memiliki juara 3 kali IBL dan 1 kali MVP. Kita sambut Xaverius Prawiro. Telah hadir. Oke, ini Telah dia. hadir. hadir Mr. Xaverius Prawiro dengan nomor punggung 30 ya, jangan lupa. Iya. 30. Selamat malam Ko Yus. Malam Eka, malam. Kita mau bahas yang tertera di bajunya tapi nanti dulu Bray. Iya. Wih. Nanti. Oh iya. Nanti benar. Nanti dulu. Ya. Coba jelasin dulu Bray. Siapakah beliau dan kenapa Good Guys kali ini itu adalah Mr. Xaverius Prawiro? Aku suka banget sama basket. Salah Yap. satu idolaku Mhm. itu Xaverius Prawiro ini. Waduh, keren banget. Idola. Gokil itu. Sadis. Mr. MVP. Mr. MVP. Kejauhan Bray kalau ngomongin MVP. Kita Yang ngomongin awal dulu ya. Iya, dari Awal awal dulu dong dulu. Bray. Coba Bray. Dari awal pertama kali masuk ke liga itu rookie di mana? Oke, waktu aku awal 2002 itu aku masuk Aspak. 2002 aku Aspak di Aspak Junior. Jadi Aspak Junior itu adalah proyeksi dulu yang diproyeksikan sama Aspak Oke. untuk menggantiin ngelapisin si Aspak yang senior. Waktu dulu kan Aspak itu kan dream team kan. Nah, Ya, Aspak yang junior ini yang diproyeksikan. Nah, Oke. tapi dengan keadaan situasi kondisi saat itu, akhirnya kita bubar. Akhirnya nggak jadi. Dan akhirnya yang diambil itu sisa dua pemain, 3 pemain ya. Aku, Jansen, Rian, 3 pemain. Sisa 3 pemain yang dipertahankan waktu itu. Nah, di 2004 aku masuk ke senior itu. Baru masuk pertama kali profesional. 2004 itu masuk ke profesional, tapi bukan sama Aspak justru. Sama Aspak dipinjemin ke Panasia. Namanya Panasia Senatama. Kalau sekarang itu namanya Garuda Prawira Bandung sekarang namanya. Prawiro. Habis Ya. itu nggak nyampe musim kompetisi habis, setengah musim dibalikin lagi ke Aspak. Balik ke Aspak lagi.
Yes, itu tapi label pemain tetap pemainnya Panasia waktu itu. Kan semusim Oke. kan. Di 2005 baru aku ke Aspak. Dan itu kebetulan Aspak unbeatable kan. Wis. Iya. Set, unbeatable. Tapi itu keren banget. Siapa aja Unbeatable, ya angkatan? tapi aku nggak main. Percuma. Berarti bisa dibilang Koyos ini rookie year-nya agak sedikit membingungkan nggak sih? Awal-awal Yes. rookie year dari Koyos itu. Apa yang dirasain Yes. waktu rookie year itu? Pindah-pindah terus ngelihat unbeatable cuman nggak ada andil. Gimana sih perasaan? Iya, perasaannya waktu itu kayak apa sih ini, kayak lu juara, iya juara, tapi kayak gak ada rasanya apa-apa, ini gak ada kontribusi apa-apa, gak ada apa-apa. Orang kayak bangga banget kan, unbeatable, dapat cincin, nggak pernah kalah satu musim apa. Kalau gue ngerasain kayak apaan sih ini, gak ada apa-apa. Gue kayak Tapi dapat kayak cincin gitu. juga kan. Dapat cincin, cincinnya ada di bucket list tuh. Asik. Masukin bucket list. Iya, Wah, cincin yang sepak itu. keren itu. Aku penasaran sih. Unbeatable itu angkatannya siapa aja ya waktu itu ya? Wah, 2005 itu Wusang. angkatannya, iya point guard-nya aja Mario Wusang, Ali Budimansyah, Alvin Aldo, itu point guard-nya. Terus habis itu ada wing-nya shooting guard sama small forward itu ada Rico, Jayan, Batam, Yayan belum masuk. LS. Oh, belum masuk. Ada Gepeng, ada Johnson, ada Suko. Itu dream Ada, team lah ya. Iya pokoknya dream team lah semua itu aku Udah juga. dream team lah ya. Itu Iya, ya itu masih di pemainnya. BS ya berarti ya. Yayan BS masih. Gila sih, tadi ada Gepeng, ada Rico Hantono. Ya untuk Yes. yang seumuran aku mungkin paham ya itu siapa. Iya, Tapi iya, yang, iya. yang baru Ya pokoknya lu kalau main di Baru-baru. Aspak zaman dulu itu pokoknya kalau ada pemanggilan nasional pemain 3 pemain ini Mas. Kayak aku, si saya sama beberapa pemain, si saya udah main nasional. itu Jadi rookie, gitu sebagai itu rookie. dream Tapi waktu rookie. Yes. Rookie. dengan berjalannya waktu ini Mr. Saverius Prawiro ini benar-benar luar biasa. Bayangin 3 kali championship Diberkati. Yes. di Aspak ya kan. Ah. Nanti setelah Aspak pindah ke Pelita Jaya MVP. Bayangin MVP men. Itu bukan sembarangan itu MVP. Taruh. Nih, ngomongin ini gara-gara kamu singgung nih, Bray. Gantung sepatu setelah itu dalam jangka kurang lebih 2 tahun, 2 tahun ya. 2 tahun lah ya. Balik lagi, tapi bisa dibilang tanda kutip nih masuk ke tim Rifle. Jadi ceritanya itu sebenarnya di tahun 2015 itu setelah kelar dari Aspak. Iya. Itu benar-benar kayak apa ya? Itu kayak lu tau identity, masalah identity ya. Kayak di dalam identity ini ngerasa kayak gambar diri itu udah rusak sebenarnya. Kalau ngomong ya, aku baru cerita sekarang itu kayak di podcast ini, di YouTube ini di 2015 ketika pensiun itu banyak banget kayak dari luar, dari faktor eksternal tuh kayak ngasih tahu kayak oh kenapa bla. Aku nggak mau ceritain Yeah, detailnya, tapi Yeah. kayak semacam kayak iya bla bla kenapa. Singkatnya akhirnya 2015 tuh aku mutusin kayak udah capek, udah muak, udah kayak gini, aku mau rest, mau stop. Selama 2015 sampai 2017 itu lucu sih, Tuhan itu baik. Kenapa aku bilang Tuhan itu baik? Karena di selama 2015 sampai 2017 sejak awal pas pensiun itu, kita cerita pas awal pensiun ya, kerjaan itu oke. Kan move dari kayak pindah dari keluar dari Aspak, benar-benar ngerintis dari awal kerjaan. Yeah. Nah kerjaan itu oke. Nah tapi selang waktu setahun tiba-tiba kerjaan itu jatuh di 2016. Nah otomatis makan hidupnya dari mana? Hidupnya semua dari tabungan yang ada waktu di dalam basket. Lama-lama berkurang karena kan tiba-tiba anak lahiran. Pokoknya unik ya, aku ini punya 2 anak. Ini cerita ini ya, aku punya 2 anak. Setiap kali aku punya anak itu pasti di saat aku pensiun, di saat aku stop. Selama aku main itu aku ada 4 kali keguguran. Intinya gitu. Nah tiba-tiba balik lagi ke sini ya. Anehnya setiap kali kita struggle, kita dapat income itu dari basket. Dalam arti nanti tiba-tiba diundang coaching klinik lah, diundang tarkam lah, diundang apalah. Dan itu yang kayak ngeberkatin aku terus kan. Nah dari situ aku tuh masih gambar diri masih nggak bagus. Kenapa nggak bagus? Yaitu aku masih denial, ngerasa kayak kenapa lu harus kayak balik main basket lagi? Orang lu bisa kok di luar basket, lu bisa. Kenapa lu harus balik kayak gitu loh? Kenapa lu gitu? Nah puncaknya di tahun 2017 lah. Tiba-tiba ditawarin sama Pelita Jaya. Tapi waktu itu yang nawarin si Coach Sito. Nah waktu itu kan gue ditawarin, anaknya kebetulan ikut, kayak anaknya itu ada di tim gue di Jurnas. Dia nawarin gue, dia kaget ngeliat gue, dia nawarin gue. Terus gue bilang gini ke dia, kalau lu nawarin gue untuk gue main lagi,
gue nggak mau. Jadi jangan sampai lo percuma lo ngajakin gue ketemu, tapi lo pada akhirnya gue nggak mau, jangan buang-buang waktu, gue bilang kayak gitu kan. Gitu ya. Tadi bakal gue tolak, tapi gue selalu denial kayak gitu kan. Tapi anehnya ya, ada di satu momen itu, ya itu tadi kan, gue berdoa, gue ngobrol, gue mau cerita sama leader gue apa segala macam. Akhirnya singkat ceritanya itu, akhirnya gue terima. Kenapa gue terima? Adalah pemikiran gue adalah begini, Tuhan itu kasih strength itu gue dikasih strength-nya itu di basket. Dan kerjaan gue di basket tuh belum kelar, which is gue belum habis gitu loh. Dan kenapa lo denial? Berarti lo kalau lo dikatin lo mau naik level, nyelesain satu level dulu ini sebelum lo naik level. Karena kalau lo nggak nyelesain satu, gimana lo dipercayain hal-hal yang besar, ya gitu. Nah dari situ akhirnya singkat ceritanya gue terima. Ketika gue terima, beneran apa yang terjadi? Ketika gue comeback untuk pertama kalinya, dan gue langsung MVP. Di situ gue mecahin rekor Indonesia. Apa yang gue pecahin adalah ketika lo pensiun dari 2 tahun lo pensiun. Lu tiba-tiba berat badan naik apa segala macam, lu dipertanyakan lu bisa compete nggak sama pemain-pemain itu, dan gue MVP. Di situ tuh Tuhan tuh bekerja, kayak Tuhan tuh baik karena dia mau memakai gue di bidang basket untuk memberkati orang-orang. Tapi itu kan keputusan yang cukup bisa dibilang bukan besar lagi, monumental juga sih, karena yang tadi sempat Koyos ngomong, banyak banget artikel yang bilang kayak skeptis lah, banyak orang yang ini juga dia paling main cuma 1 season atau enggak cuma setengah season aja, atau mungkin cuma buat naikin pamor apa segala macam. Itu pasti kan Koyos dapat tuh sejak pertama kali di announce bakal main di PJ. Ngadepin gimana tuh? Ngadepinnya sebenarnya gini kan gue hidup bukan untuk apa kata orang, kan hidup gue kan ditentukan dengan apa kata Tuhan ya buat gue gitu kan. Setiap orang tuh kan punya hidupnya, tujuan hidup masing-masing kan. Ya gue tetap jalanin aja. Kalau emang orang mau berpikiran kayak gitu, ya it's okay juga. Bahkan ketika gue main, lo tau pemikiran yang lebih gila lagi adalah begini, Yus itu 2015 sengaja pensiun selama 2 tahun supaya dia bisa keluar dari Aspak. Kan gue susah-susah untuk gue pensiun 2 tahun untuk gue keluar dari Aspak. Iya. Buat gue itu gila banget. 2 tahun tuh duit loh. Tapi balik lagi kan, gue gak peduli omongan orang. Yang penting kan siapa diri lo kan. Maksudnya kayak ya lu hidup tuh ada tujuannya. Lu hidup tuh untuk apa gitu loh. Untuk kalau lu mau hidup untuk omongannya orang, ya lu akan kayak balik lagi seperti Yus yang dulu gitu loh. Beratnya yang tadi masalah skeptis dan segala macam itu dibungkam total dengan MVP ya Koyos ya. Itu udah langsung kicap, udah langsung kicap. Masalahnya 2 search suggestion yang paling tertinggi, yang pertama adalah kenapa dia pensiun 2 kali. Itu yang pertama, berita yang pertama yang tertinggi nih Koyos, yang saling dicari orang. Top search-nya. Berita kedua, mungkin Koyos sudah paham nih berita keduanya kemana nih. Adalah ketika tahu kayak gue. Saverius Prawiro memukul lawan. Jadi kayak yang masalah kayak gue memukul pemain asing itu ya. Sebenarnya itu kronologinya itu adalah pemain asing gue. Pemain asing gue itu kan selalu komplain. Di saat momen itu pemain asing gue itu komplain ke gue. Di satu game itu ya lawan Prawira itu. Dia tuh komplain kayak gini. Gue tuh dipukul loh nggak? Gue tuh kayak itu pemain asing itu cheating banget loh nggak? Gue dipukul, dan dia komplainnya ke gue terus gitu loh. Terus gue bilang kan, kalau emang lu dipukul, lu ngerasa kayak mereka cheating, lu ngomong ke wasit, lu kan pemain asing, dia pasti lu dikerjain. Nah, terus udah gitu kayak he's cheating bro, you know he's cheating, kayak ngomong ke gue mulu gitu loh. Udah gitu dengan kayak tahu kan, dengan kayak gue tiba-tiba kayak santai, terus tiba-tiba gue kesabet setan. Gue nggak tahu kesabet setan dari mana. Terus tiba-tiba gue bisa berpikiran gitu di saat momen itu ya, gue pikiran kayak gini, gila ya, jahat juga ya pemain asing gue dicheatingin orang, dalam hati gue loh. Pemain asing gue dicheatingin kayak gitu ya, kayak lu jahat banget ya, lu mainnya kok curang banget ya. Ya udah, pas di saat gue main, gue lihat kan ketika ada pemain asing satu di ujung itu, gue sebenarnya gue nggak mukul. Gue tuh cuma tangan gue kayak gini, tangan gue kayak posisi defense, tapi gue sambil lari. Kalau sambil lari kan dia kayak jalan gini kan. Jadi pas dia sambil capek, terus kena sininya, perutnya, jeger. Nah kayak gitu dia jatuh, sakit gini kan. Dan itu ketangkepnya gara-gara ada fans yang ngerekam kan. Nah terus udah gitu, lebih dodolnya lagi adalah gue bilang dong sama pemain asing gue dong, udah ya, gue udah balesin ya, lu main aja normal ya, udah nggak usah protes lagi ya. Tau nggak? Dan pemain asing gue ngomong gini, bro, it's not him bro. Gue goblok banget. Gue bilang gue salah orang, kayak what? Ya gue say sorry. Ya gue dengan gentle gue say sorry ke dia. Nah setelah itu ya itu kasusnya jadi boom kan, jadi kan. Itu pelajaran hidup yang gue dapet kan. Balik lagi kan, ketika
lu balik lagi ke zaman yang ketika gue main, Tuhan tuh mau pakai gue di sisi basket. Ketika gue dapet MVP di tahun kedua setelah gue dapet MVP, ketika Tuhan memberikan izin ke gue untuk ngalamin hal kayak gini, berarti Tuhan tuh baik sama gue. Kenapa? Berarti gue itu udah mulai sombong. Tapi setelah gue dapet MVP, mungkin gue ngerasa kayak, oh gue keren loh, gue jago loh, dan gue lupa dengan kayak gitu semuanya. Akhirnya gue balik ke manusiawi gue kayak gitu lah, yang akhirnya bikin gue kesandung kayak gitu. Dan gue cukup happy karena apa? Dengan gue kayak gitu, berarti gue diinginkan kembali. Kalau seandainya ya gue nggak bisa kayak ngandalin kekuatan sendiri, Tuhan tuh udah pakai lu di sini, lu masih ngandalin kekuatan sendiri. Even gue MVP itu bukan karena gue yang jago, bukan karena gue yang dapat MVP, itu karena gue cuma dapat berkat doang. Karena kalau bukan berkat, ya gue nggak bisa kayak gitu loh. Dan paling penting setelah game ya udah is over ya sorry bro. Iya. Itu. Iya, gue sih sorry itu. Betul banget. Balik lagi dong Koyes ke masalah tadi udah kita selesai deh tuh, masalah yang pensiun-pensiunan ya, bikin orang heboh, banyak versi dan segala macam. Tapi real bener-bener gantung sepatu berarti tahun 19 ya. 19 ya. Yes. After that apa nih sampai dengan sekarang yang lagi dikulik-kulik sampai yang kita nyambung ke yang kaos itu apa? Project apa sih nih yang lagi Koyus bener-bener lagi fokusin dan lagi kembangin? Nah, pokoknya setelah gue retired itu sebenarnya banyak tim yang nawarin gue. Bukan gue retired sih sebenarnya, gue mau stop karena ya ada sesuatu dari dalam hati gue, panggilan gue lah, yang gue harus benerin. Karena kalau gue nggak betulin itu, gue nggak akan bisa naik level. Nah dari situ akhirnya gue memilih untuk nggak meneruskan di basket. Bukan berarti gue nggak suka, bukan berarti gue nggak mampu, bukan berarti gue nggak bisa berkompetisi. Tapi karena gue mau ngebetulin itu dulu. Mungkin setelah gue betulin itu dan gue mau balik lagi, yaitu urusan nanti gitu. Tapi yang pasti gue mau betulin itu dulu gitu loh. Yang kedua adalah caranya gimana? Ya gue akhirnya gue jadi guru sekolah. Karena dari guru sekolah kan lu benar-benar kayak downgrade habis, lu harus kayak tunduk sama otoritas. Itu gue mau ngebahas itu. Nah setelah itu sekarang ini apa yang gue lakuin selama gue nggak aktif main basket? Yang pertama gue running academy kan, namanya Indonesia Masterclass. Itu offline-nya Indonesia Masterclass. Ya gue bareng partner gue Jerry. Nah sekarang ini gue lagi mau bikin online kelasnya. Online-nya itu adalah ya ini Beyond Skills ini yang ada di baju ini. Oh, Beyond Skill. Yes, Beyond Skill. Okay. Beyond Skills ini apa? Beyond Skill ini adalah basketball training on demand, which is adalah offline kan udah ada Indonesia Masterclass. Kan gue tuh punya kerinduan kan. Seorang Safirus Prawiro punya strength, punya kemampuan basket, gimana caranya gue bisa give back to community. Jangan sampai apa yang gue punya itu cuma gue pendem, habis itu ya udah kelar aja. Gue pingin ada Safirus Prawiro yang lain. At least mereka bisa belajar dari gue gitu. Nah, Beyond Skill ini apa? Beyond Skill ini nanti mulainya adalah website basketball training on demand. Di mana bentuknya itu adalah pre-recorded. Lu bisa belajar basketball training itu online dimanapun, kapanpun, udah nggak ada lagi jarak dan waktu. Tinggal buka website, lu bisa belajar. Isinya apa aja? Yang sekarang, nanti gue akan bagi per volume. Volume 1 ini kemungkinan besar adalah isinya signature move-nya seorang Safirus Prawiro. Which is Safirus Prawiro itu adalah terkenal nembak kan. Cara lu bisa kayak belajar nembak sampai jadi kayak Safirus Prawiro. Nanti gue akan nge-guide latihan day by day-nya, personalized training-nya, supaya kayak gue bisa mencapai Safirus Prawiro. Perfect atau enggaknya, itu pengalaman gue. Jadi apa yang pernah gue laluin, akan gue tuangin di sana. Signature move-nya Safirus Prawiro, di sana ada namanya mindset coaching. Mindset coaching itu apa? Yaitu tadi kan, banyak banget kayak gue Safirus Prawiro yang dulu, identitinya rusak gitu. Dalam identitinya rusak itu apa? Ya bisa jadi kayak mental illness. Banyak banget orang itu ngebandingin diri mereka dengan orang lain. Yes. Banyak banget orang-orang itu yang ngerasa nggak layak. Banyak banget orang itu ngerasa kayak, oh gue ini nggak mampu, gue ini nggak bisa bersaing sama mereka itu lebih bagus. Kenapa gue harus ada mindset coaching? Karena setiap orang diciptakan itu unik. Brian diciptakan penuh dengan talentanya. Eka diciptakan adalah talentanya. Nggak bisa seorang Safirus Prawiro jadi seperti Eka. Nggak bisa Safirus Prawiro jadi seperti kayak Brian. Nggak bisa. Karena setiap orang itu punya talentanya masing-masing. Dan mereka harus tahu. Karena mereka itu adalah unik. Mereka itu punya strength-nya masing-masing. Kalau mereka tahu strength-nya mereka masing-masing, mereka menghidupi strength-nya masing-masing, itu mereka bakal lebih gila lagi.
Karena lu diciptakan di dunia itu kan punya tujuan, punya purpose kan. Punya peran. Nah, makanya kenapa gue harus ada, kenapa harus ada di Beyond Skill itu nanti selain ada signature move-nya Xaverius Prawiro harus ada mindset coaching. Yeah. Karena menurut research banyak orang yang kayak semakin kesini banyak orang bunuh diri meningkat lah, udah gitu banyak orang yang anxiety lah, banyak banget orang yang kayak mental illness lah. Depression. Ya karena itu tadi, karena pressure kan, apalagi dengan kayak social media yang begitu kenceng kan. Lihat begitu juga dengan gue ya, dibilang gua sempurna nggak, gue pun juga belajar sampai sekarang. Kadang gue ngeliat social media Instagram ya, gue bisa ngomong kayak gini loh, kayak wah gila ya hidupnya dia enak banget ya, kayak gitu ya, kenapa hidup gue kayak gini ya, kayak gitu loh. Lu bisa kayak gitu loh. Iya betul. Ya bayangin, gue pingin banget, dan gue banyak banget anak-anak muda sekarang, which is nggak anak muda ya, banyak banget orang-orang itu juga kayak gitu loh, ngerasa hal yang sama, ngerasa kayak hidupnya mereka itu kayak nggak pernah puas gitu lah. Gue pingin dengan ada mindset coaching, mereka tuh tahu identity mereka. Balik lagi ya, gue bukan dewa, tapi gue mau memberikan apa yang pengalaman gue, kayak gitu. Mungkin bisa aja diterima dan bisa aja enggak, tapi gue punya kerinduan itu supaya kayak at least Beyond Skill maju atau enggak, ada 1%, ada 2 orang, ada 10 orang terberkati aja, itu udah bagus. Kayak gitu lah. Keren sih. Jadi ini skill nggak cuma skill basket, cuman skill mental juga diasah, diperbaiki, bener-bener beyond skill. Jadi namanya skill ini namanya bener-bener udah sesuai dengan, nggak tahu deh, ini udah sesuai, udah fix sesuai banget sama yang Koyus ciptakan nih, gokil. Kalau boleh tahu websitenya udah launch atau gimana progresnya? Oke, gimana? Ceritain dong progresnya gimana nih? Jadi sekarang progresnya itu kita lagi mau bikin konten buat websitenya. Okay. Nah websitenya kita akan bikin, jadi mulai dari landing page dulu nanti. Tapi so far kita lagi mau bikin kontennya buat websitenya. Kurang lebih kalau dengan hitungan kita bakal launching di bulan amin ya, kalau nggak ada kendala Mei pertengahan. Amin. Kalau nggak Mei pertengahan Juni itu udah launching harusnya. Amin. Kayak gitu. By the way, kalau misalkan pada pengen tahu untuk progresnya si Beyond Skill, bisa cek di Instagramnya Koyus berarti ya? Yes, Xaverius 30, kalau nggak Beyond Skills. Di bawah sini nanti kita akan tampilkan semuanya. Langsung klik supaya bisa jadi. Karena ngomongin soal banding-banding, yang keempat di Google ketika kita klik Xaverius Prawiro adalah apa, tau nggak, Bray? Apa itu? Stephen Curry-nya Indonesia. Stephen Curry-nya Indonesia. Iya. 30. Masalah banding-bandingan. Ada bunyi apa tuh, Bray? Mana? Ada bunyi-bunyi. Coba cek lagi deh. Nah, ini dia. Masuk segmen. Kita masuk as always ya. Di Gutok itu ada satu momen itu kita harus sebutin top 3 dari Goodcast kita. Yes, dan kali ini ada Koyus Xaverius Prawiro, MVP, champion IBL, pokoknya segalanya basket. Dan sekarang ada 2 top 3. Top 3 pertama, Brian dulu deh. Top 3 pertama, selama sepanjang karir itu masih ingat nggak games apa aja yang paling berkesan? 3. Boleh di timnas, boleh di aspak. Sebenarnya gue tuh nggak terlalu ingat sih, tapi yang pasti yang paling berkesan itu adalah yang sekarang itu pas gue main di PJ, ada momen yang semifinal game ketiga. Itu dalam keadaan kita kalah, itu skornya 1-1 ya. Kita lawan aspak, lawan mantan tim. Udah gitu tinggal 0,01 detik. 0,01 detik itu kita kalah 1 poin. Ya? Yes. Udah gitu dan gue attack di fall, akhirnya gue dapat free throw 3 kali. Nah, dapat free throw 3 kali, gue masuk 2, satu lagi nggak dimasukin. Itu belum kayak tiba-tiba yang kayak dari, dan itu dalam game itu, dalam game ketiga itu dalam keadaan gue tuh nggak fit. Kenapa nggak fitnya? Jadi badan gue itu kayak rusuk ini ada yang sakit, jadi gue tahan di game itu. Jadi kayak badan gue tuh ada sakit, kayak gue kalau dipencet itu, itu nggak. Jadi kayak dipencet itu kayak gue sakit, kayak diapain sakit, gue nggak bisa gerak. Intinya kayak di game itu adalah kayak gue tuh kayak kesakitan gitu, kayak gue udah nahan sakit. Intinya ya udah gue main tuh las itu. Ya udah, dan abis itu kayak gue menang, dan aspak itu pada waktu itu dia kemasukan si Corey White itu kan. Iya. Pas masuk Corey White itu progresnya jadi naik tuh. Jika kita susah banget lawan aspak untuk menang. Sampai pada semifinal itu kita skornya 1-1. Udah gitu 0,01 detik kita udah mau kalah. Tiba-tiba momen itu ya. Jadi menang. Itu yang paling berkesan. Sama satu lagi adalah waktu di timnas.
Ada waktu kita itu di kejuaraan Seaba, kualifikasi Seaba 2018, kita lawan Thailand. Ya kita lawan Thailand dari kita udah kalah kayak banyak. Gue lupa kalahnya berapa poin. Akhirnya kita susul terakhir, akhirnya kita menang. Gitu, dan akhirnya kita juara di turnamen itu kita juara. Itu waktu gamenya di sini apa di away? Di Thailand. Wih, itu pressure-nya tinggi banget sih pasti. Yes. Itu pressure-nya tinggi banget. Itu semua supporter Thailand itu sebelum itu kan sebelum Asian Games atau sudah Asian Games ya? Sebelum Asian Games kayaknya. Oke. Supporter Thailand itu terkenal juga, fanatik dan fanatik benar-benar mempengaruhi game ya dia. Iya, loud sih, berisik pasti mereka kalau misalkan loud gitu. Jelas. Oke, itu udah 2. Terakhir dong satu loud, deh, satu. Yeah. Mungkin satu ini terakhir di masa-masa ini deh, games atau momen di masa-masa sebelum meninggalkan kompetisi. Di masa apa? Yang kayaknya kayak satu itu paling yang gue ingat adalah gue pertama kali sama Aspak tuh di musim 2012-2013 tuh. Kita itu lawan Pelita Jaya final. Lawan Pelita Jaya final. Udah gitu kita itu pas playoff jalannya itu nggak enak banget. Kita di reguler sapu bersih, kita cuma kalah 1 kali. Oke. Di playoff kita kejegal sekali kalah lawan Garuda. Oke. Nah karena kita kalah lawan Garuda, akhirnya jalan kita tuh nggak enak banget. Sampai akhirnya kita lolos ke final. Padahal di final itu kita semua udah habis, udah capek banget, udah habis. Okay. Kita ngerasa kayak antara kayak menang atau enggak itu 50-50. Karena udah capek, udah habis. Dan tiba-tiba kita semuanya Aspak itu on fire. Jeger, just on fire semuanya. PJ-nya quarter 4, kita quarter 1 imbang, quarter 2 imbang, quarter 3 udah mulai ini, quarter 4-nya PJ, quarter 3 kita udah mulai menang, quarter 4-nya PJ kayak nyerah. Oke. Kenapa gue bilang? Karena di quarter 4 itu tiba-tiba dia udah ketinggalan, tapi dia nggak main cepat juga, dia cuma main lambat juga. Jadi kita akhirnya kayak enak mainnya kontrol, akhirnya kita juara. Temponya ya? Yes, dapat temponya. Itu pertama kali juara setelah tahun 2005. Berarti itu. Dan itu momen itu benar-benar kayak gila, kayak wow, gila juara. 2013 ya? 2012-2013. Musim 2012-2013 kan pertengahan kan. 2012. Mulainya NBL 2012, ya? selesainya 2012. Yes, NBL. NBL ya? Yes, abis itu juara lagi di musim 2013-2014 kan. I see. Nah itu juara, itu momen yang kayak momen nama Aspak itu yang benar-benar kayak. Tapi sebenarnya kalau paling banyak itu sebenarnya momen nama Aspak, karena di Aspak itu kan 15 tahun kan. Jadi Aspak itu sebenarnya adalah rumah kayak home. Makanya, my second home. Iya gitu sebenarnya. Makanya nih, yes. Throwback. Iya. Total throwback. Oke, yes. Bray, itu tadi 3 momen atau 3 games yang berkesan ya dari Koyus di karir. Aku ada satu pertanyaan sih. Apa? Teammate yang paling berkesan satu aja. Teammate pertama sepanjang perjalanan deh, karir. Mau di Aspak mau di PJ. Yang sampai sekarang tuh ada rasa masih wah ini gila nih teammate ini. Teammate gue itu kalau di Aspak itu sebenarnya ya jujur kalau gue di Aspak itu karena balik lagi yang gue cerita yang kayak dulu yang gue bilang kayak identity gue itu nggak bagus, jadi sebenarnya kayak gue nggak ada yang deket sama mereka semuanya, jadi sebenarnya kayak biasa aja gitu loh. Tapi paling yang kayak keep contact, yang keep deket sama gue itu cuma si Mario Gerung. Chemistry-nya di lapangan, di arena, yes, tetap ada chemistry itu. Jadi kayak kita itu deket tuh dalam arti as if kayak ini ya, maksud gue kayak gue tuh lu kalau kayak deket kan, kalau teammate itu kan kalau deket kan lu bisa kayak ngapa-ngapain bareng sama dia. Luar lapangan pun lu bisa pergi bareng, lu bisa kayak hangout bareng, bisa ketawa bareng, bisa kayak bercanda bareng. Gue nggak nyesel karena kenapa? Baik lagi kan, kalau gue nggak ngelewatin hal itu, gue nggak bisa jadi kayak sekarang. Yang lain-lain sih sebenarnya bukan gue berantem, enggak, biasa aja. Tapi kayak berteman, maksudnya kayak ketemu kayak, bercanda gitu. Tapi nggak bisa kayak deket, nggak bisa kayak curhat, nggak bisa deket, nggak bisa kayak pergi bareng, nggak bisa apa kayak gitu loh. Kayak ada boundariesnya gitu loh. Ada satu fun fact ini, mungkin ini salah satu kuncinya kenapa seorang Xaverius bisa jadi MVP, juara, timnas, bla bla bla. Adalah? Jadi ada satu cerita waktu itu di Aspak. Kelar latihan, Xaverius ini masih latihan one on one sama Denny Sumargo kalau nggak salah. Itu dulu ya. Itu sampai jam 1 malam. Jadi kelar latihan nggak pulang mereka, main one on one berdua sampai Xaverius nggak mau ngalah. Ajar terus sampai akhirnya menang ya, nggak bener nggak itu ceritanya itu? Iya, pas pertama kali masuk Aspak itu. Terus udah gitu mulai kayak kenal Denny.
Terus udah gitu Denny itu ngajakin gue latihan. Mhm. Akhirnya sampai jadinya keterusan. Jadi sampai keterusan itu dalam arti kayak gini. Jadi ya latihan aspak itu dulu jam 8 sampai jam 10 pagi. Udah gitu jam 6 sampai jam 8. Latihan pagi itu setelah gue latihan pagi, jeger latihan pagi gue kuliah. Si Denny di mes, dia itu. Nah udah gitu jam 6 sampai jam 8 latihan di Lokasari. Biasanya nyampe mes itu sekitar jam 9. Setengah 9 atau jam 9. Nah itu cuma makan bentar sama Denny. Cuma cicip, jeger, abis itu pergi sama dia. Nah kita mulai latihan tuh. Latihan sendiri tuh, syuting itu berdua. Nyampe lapangan tuh biasanya itu sekitar jam 9, setengah 10. Ya udah mulai dari latihan itu, abis itu selesai latihan tuh pasti one on one. Ya one on one itu gue juga sebenarnya lupa sih, tapi mostly emang gue kalah pasti karena gue waktu junior kan. Iya pasti kan gue kalah pasti kan. Kalau sekarang jadi belum tentu kalau sekarang. Kalau sekarang 2 kali diundang sampai gila. Iya pokoknya kayak kejadian itu udah bener kayak itu gila sih, memorable banget. Karena kenapa? Karena itu lama kan, itu kayak sampai berbulan-bulan gue ngelakuin kayak gitu. Habis itu selesai latihan tuh selalu jam 12, and then kita selalu makan di tempat yang sama, either makan mie atau enggak makan soto. Jadi itu tuh makan itu, kalau nggak di mie, jadi ini bukan sekali 2 kali, tapi terus-terusan kayak gitu? Terus-terusan, ya. Terus-terusan. Itu terus-terusan, pokoknya kita nyampe ke mes itu sekitar jam 1-an. Setengah 1, jam 1. Mandi-mandi tidur, habis itu ngulangin hal yang sama. Jam 8 udah latihan lagi kan. Sampai jam 10, habis itu gue kuliah, dia di mes, jam 6, jam 8, jam 9-nya pulang, habis itu kita latihan lagi. Hal yang sama, berbulan-bulan terusnya, sampai terus-terusan tuh. Sadis. Capeknya parah. By the way, tadi udah top 3, sekarang gantian Bray. Eka ya? Ya. Top 3 boleh. Oke. Satu lagi nih. Satu lagi top 3. Kita nyambungin ke Beyond Skill. Nah, sambil nungguin nih si Beyond Skill-nya, coba deh Koyos ngasih 3 basic training lah buat orang-orang yang mungkin lagi suka nih, karena kan walaupun sekarang lagi zamannya NBA mungkin nggak ada penonton dan juga lagi COVID kayak gini segala macam, cuman kan semakin tinggi nih gara-gara rookie-nya lagi seru juga, timnya lagi seru juga, lagi pada nyoba belajar lagi main. Top 3 basic training dulu deh dari Koi. Kalau gue ya, ini pengalaman gue ya, jadi kayak setiap orang tuh nggak ada yang salah, nggak ada yang benar. Betul. Tapi kalau gue tuh pasti, kalau lu nanya gue top 3 basic itu pasti yang pertama itu footwork. Ya footwork itu kan karena kan berhubungan sama koordinasi sama semuanya. Kalau footwork lu nggak bagus, lu dilihatnya juga sakit mata kan, ngeliatnya kayak nggak enak banget sih, ngeliatnya gerakannya kayak amburadul gitu loh. Kaku banget gitu ya. Iya kayak gitu, footwork kan. Yang pertama footwork. Yang kedua itu adalah dribble. Justru karena kalau lu main basket nggak bisa dribble kan nggak enak banget kan ya. Masa lu boleh lari kan. Yang ketiga itu adalah shooting. Jadi karena kalau lu main basket, kalau nggak bisa dribble, lu bisa shooting, lu masih ketolongan. Tapi nggak bisa dribble, nggak bisa shooting, itu nggak ketolongan kan? Passing doang. Dribble passing. Ya gue kayak top 3 itu ya itu sih sebenarnya, kayak gue mau ngelatih saya selalu kayak footwork, dribble, sama shooting dulu. Stephen Curry itu adalah Xaverius Prawironya US ya. Ya gitu ya. Yang ngikutin Xaverius tuh. Iya gitu Xaverius. Dia ngikutin gue betul. Iya betul. Nah, itu tips dan trik long range shoot itu nggak gampang. Pasti semua orang tahu. Satu tips dong dari Koyos. Apa nih? Kalau orang pengen benar-benar mendalami long range shoot itu kayak apa sih yang harus difokusin? Yang harus difokusin itu sebenarnya adalah teknik nembak sih sebenarnya. Itu yang paling penting dulu kan. Karena kalau teknik nembaknya nggak bagus, mau nanti ke belakang itu pasti nggak akan bagus. Nah kalau gue tuh selalu punya, sebenarnya kalau nanya gue 1, gue kasih lu 3. Sebenarnya gini. Karena gini, kalau pemikiran gue ya, kalau gue mau nge-build shooting gue ya, kalau gue mau nge-build shooting, itu yang pertama itu adalah, yang gue lihat itu adalah benernya dulu, bukan masuknya dulu. Oke. Jadi dari tekniknya itu harus benernya dulu, cara megang bolanya, cara ngelempar bolanya, follow through-nya kan, cara tangannya itu harus bener dulu. Jadi gue nggak akan lihat kayak itu masuk dulu. Nah, kalau gue udah bener, kedua yang gue lakuin adalah apa? Gue akan cari feelingnya barusan. Udah bener kan? Bener yang penting bener. Konsisten. Baru udah tangannya udah tahu. Oh bener tuh kayak gini. Oh kayak gini bener. Ya udah lu bakal bener terus kayak gini terus kan? Gak akan bisa begini, begitu. Nggak mungkin dong. Nah setelah bener, gue akan cari namanya feeling. Pasti feeling kan? Oh feeling. Oh gue rasain. Oh kalau gue nembak gini kekencengan. Oh kalau gini pas. Oh ya udah gue berarti gini. Nah ketika gue udah dapet feeling, dan yang terakhir repetisi yang konsisten. Yang kayak oh ya gue akan main ke feeling ini terus. Konsisten tuh yang paling susah sih.
konsisten dan biasanya juga feeling sih. Orang Indonesia itu suka ketika dia nonton Stephen Curry ya. Dia pikir dengan dia kayak Stephen Curry, oh long range-nya bagus banget ya, gila. Mereka tuh langsung latihan kayak gitu. Iya. Dan mereka nggak mulai kayak dari deket dulu. Mereka nggak mulai cari feelingnya dulu. Yang penting mereka keren aja dari situ. Ya lu sampai tua juga nggak akan dapet kayak gitu loh. Ya kayak ini nih. Sampai tua ya gini doang. Ini gitu-gitu aja sih. Gini doang. Iya kayak gitu sih. Tapi ya balik lagi ya, setiap orang nggak ada yang salah dan nggak ada yang benar. Karena ilmu basket itu kan setiap orang punya sendiri-sendiri kan. Ini kan pengalaman gua kan. Untuk nge-build gua sampai sekarang itu pasti gua kayak gitu. Gua cari benernya dulu, baru feelingnya, baru maintain feelingnya itu. Fundamental is important. Jadi kadang orang skip fundamental, ya mau instannya doang ya. Yes. Gak bisa maksimal. Tapi ngomong-ngomong soal instan, itu salah satu nggak mungkin didapetin kalau misalkan ikutan nanti nih Beyond Skill, karena bisa dibilang ini kan apa ya, on demand. Instan enggak, dibilang lama juga enggak, tetapi step by stepnya ya Pak Yos ya, bisa dibilang kayak gitu ya. Enggak langsung tiba-tiba oke, barengan sama Beyond Skill kita latihan hari ini, besok lo bisa jadi lone race shot mungkin kayak Klay Thompson, enggak bisa kayak gitu ya. Enggak bisa. Enggak bisa kayak gitu ya. Enggak bisa. Ya dong. Progress. Tapi yang di Beyond Skill itu juga detail sih. Harus. Jadi kayak gue tuh nanti makanya yang gue kepingin kan, apa yang gue punya, jangan sampai Xaverius Prawiro punya, tapi habis itu udah kayak dikubur, nggak ada orang yang punya lagi gitu. Gue pingin kayak dengan kayak apa yang gue punya, at least gue bisa nyebarin ini kan. Salah satu gue kenapa bikin on demand, itu karena itu. Yang paling penting tuh itu sih sebenarnya kayak kalau yang di on demand ini, kalau lu latihan ada orang yang nemenin jauh lebih bagus. Tapi kalau nggak ada yang nemenin pun juga nggak masalah, bisa juga. Pokoknya yang paling penting adalah lu harus jadi gelas kosong. Gelas kosong itu apa? Lu harus belajar. Jangan sampai ketika lu belajar, lu ngerasa gini, gue mah udah tahu kayak gini. Wah ini mah gampang udah gitu. Udah pasti nggak mungkin bisa. Gitu. Penyakit itu penyakit. Pasti harus jadi gelas kosong. Ya di Indonesia tuh banyak kayak gitu soalnya. Instan terus sok taunya tuh di atas segalanya. Oh alah, ini kan layup gini gampang. Udah next kita langsung. Gampang banget. Gue udah pernah nih. Gue udah pernah dapet nih. Gini nih. Dribble gini doang. Dribble gini doang receh. Tapi itu tetap kita bakal nunggu ya Bray. Mungkin pada saat ini udah air, kita udah amin ya. Udah muncul si Beyond Skill-nya. Amin. Bisa cek langsung Instagramnya di bawah sini. Buat Instagramnya Ko Ius. Bisa juga di Beyond Skill, cek semuanya. Kata penutup dari Ko Ius buat orang-orang mencoba mencari kebahagiaan atau mencari yang mereka masih nggak tahu apa mereka. Gua pun sekarang juga struggle. Setiap orang struggle. Setiap orang punya problemnya masing-masing. Yang paling penting adalah gimana caranya dengan kestrugglean lu, jangan sampai lu merasa lu itu orang paling nggak beruntung satu dunia. Lu tuh tetap melangkah aja. Gue tuh maunya kayak, gue tuh walaupun gue kayak gini, maksudnya kayak walaupun gue bukan orang sukses, gue bukan orang kaya, belum, tapi gue akan. Gitu loh. Tapi lu harus berani. Lu kalau nanya gue kayak tujuan hidup lu, tujuan hidup lu tahu nggak apa? Gue nggak tahu sama sekali tujuan hidup gue. Dan bahkan orang di luar sana juga pasti banyak banget yang mereka nggak tahu tujuan hidupnya apa. Asli. Yang pasti adalah lu harus melangkah. Dengan lu melangkah satu step, lama-lama lu akan tahu tujuan hidup lu apa. Kenapa? Karena kalau lu nggak melangkah, lu nggak akan tahu Tuhan itu akan mau buat hidup lu kayak gimana. Dengan lu melangkah, lu akan dibukain jalan yang mana lu nggak akan tahu kan. Karena kalau lu nggak melangkah, lu nggak tahu jalan mana yang dibukain. Tapi dengan lu melangkah, lu bakal tahu nanti bakal jalan mana yang lu bukain. Kalau menurut gua, kalau lu sekarang kayak ngerasa kayak berat, struggle, gua pun juga iya, totally iya. Tapi berani melangkah, jangan sampai api lu itu padam. Teruslah melangkah, lu pasti akan tahu, lu akan pasti diberkatin. Oke, tapi sebelum closing ini ternyata kita lupa Bray ya. Kita ngelempar pertanyaan di Instagram dan cukup banyak ternyata yang mau pertanyaan. Iya. Gimana Bray? Kasih kita dua aja. Pilih dua aja sih. Dua aja. Banyak kita banget. Pilih dua. Dari siapa? TJ Ren. Oke. Pertama, tanya tantangan jadi pemain basket apa sih? Yang pasti bosen. Udah gitu latihannya capek, latihannya kan diulang-ulang. Kalau jadi pemain basket jago, pasti kan latihannya bergerak sama strength-nya kan. Just itu bosen banget kan. Gitu tantangannya. Bosen. Udah gitu nanti, iya bosen. Tantangannya itu bosen. Karena kan kalau lu mau menjadi seorang Xaverius Prawiro yang jago nembak kayak gitu ya. Itu kan pasti repetisinya kan banyak banget kan. Kayak terus sampai dapet feeling. Itu bosen. Kayak gitu itu tantangannya sih. Okay. Dan tantangannya adalah ketika lu dari rookie, ya. mau naik minute play, itu
susah banget. Tantangan itu capek banget. Kenapa? Karena pelatih kalau mau mainin orang itu pasti ada kayak strateginya sendiri kan. Which is strateginya pasti adalah orang-orang yang udah ada pengalaman dan yang udah membuktikan kalau mereka itu bisa awalnya. Kalau lu rookie, lu kan nggak ada kayak portfolio apapun kan. Jadi untuk bikin kayak masuk kayak ke otaknya pelatih, itu kan lu butuh effort lebih daripada orang yang udah ada, yang udah ada buktinya dulu kan. Itu bakal susah banget. Dan ketika dapat minute play itu make every second count karena itu pasti dipantau banget kan. Yes. Dan itu biasanya orang banyak yang gagal. Yang pertama pressure. Kedua adalah mereka itu dapat kesempatan di saat biasanya itu kayak game udah kayak mau kelar, sisa 2 menit terakhir atau mungkin game udah kita udah kalah jauh atau mungkin menang jauh. Kalau buat rookie biasanya pemikiran mereka gini, ya gue mainnya cuma gitu doang, ya udahlah ya gue apa adanya. Ya semakin kalau lu apa adanya, semakin kayak nggak keluar, semakin pelatih itu nggak bisa masuk kayak oh dia belum siap berarti. Tapi dengan kayak pemikiran rookie yang bener adalah ketika lu dikasih kayak let's say 10 detik, 1 menit atau apa, lu kasih 100% apa yang dia punya. Lama-lama kayak pelatih kan lihat sendiri kan, ternyata dia bisa ya. Dicoba lagi, dia jago ya. Masuk ke otak pelatih, ya dia bisa. Gue pengen tambah lagi ya di game-game krusial, mungkin dia bisa. Next question. Ini dari Dev Setiadi. Apa dan sejauh mana peran istri, anak, dan keluarga dalam karir seorang Saverius? Wah, ini berat sih. Dia berat ya. Tapi itu benar-benar kayak gitu. Gue gampang jawabnya. Kenapa gue bilang gue gampang jawabnya? Ya, selama karir ini sampai ada Saverius Prawiro yang sekarang, Saverius Prawiro yang dulu bobrok sampai Saverius yang sekarang yang masih belajar untuk menjadi orang yang benar. Kalau istri gue nggak support, istri gue nggak ngasih tahu, dan dia itu benar-benar kayak the number one support system. Kenapa? Karena setiap kali kayak apa yang gue lakuin, mau gue jelek, mau gue bagus, mau gue apapun, dia selalu yang kayak selalu support, dia yang kayak selalu ngingetin gue. Even gue sampai dipukul yang gue dapat kayak sanksi yang itu ya, dia nggak pernah ngejudge gue. Dia cuma bilang kayak, oh thank you, mas, thank you lu dapet denda kayak gitu. Lu aneh dong istri lu bilang kayak gitu. Iyalah, karena kenapa dia? Kenapa? Oh thank you banget ya, kayak mas, iya gue bersyukur sih lu dapet kayak gitu, lu dapet ngalamin kayak gitu. Karena bagi dia adalah dia nggak mau lu itu pakai kekuatan kayak gue nggak mau, dia nggak mau gue pakai kekuatan gue sendiri. Dia maunya gue itu semuanya apa yang gue dapat semuanya itu lo balik lagi kan untuk Tuhan kan semua. Dan dia maunya gue hidup untuk dia, untuk Tuhan. Dan dia yang selalu ngingetin gue karena gue itu tipenya gampang banget terpengaruh sama omongan orang. Dan gue suka banget apalagi dengan pujian kan. Wah, Saverius Prawiro jago gini-gini. Kalau nggak ada istri gue udah hilang kemana-mana. Ibaratnya omongan orang itu yang melambungkan Saverius Prawiro, tapi si istri kayak jangan tinggi-tinggi. Balik lagi. Iya, balik lagi kayak gitu-gitu. Tapi dia selalu support gue sih. Situasi struggle apapun, kayak gue tuh selalu beruntung karena apa? Di atas, di bawah, dan dia selalu ada buat gue. Kayak maksudnya gue beruntung. Last statement adalah MVP Good Talk kali ini bukan Eka, bukan Brian, bukan Saverius, tapi MVP kali ini adalah family. Saverius Prawiro, family-nya terutama wife-nya. Ya guys, amin ya, betul ya. Amin dong pasti itu, bener banget. Thank you so much Koyus. Thank you so much. Waktunya di Good Talk. Yes, thank you so much. Keren sekali. Thank you. Keren sekali. Thank you so much. Sukses Beyond Skill-nya. Thank you. Sukses juga buat Good Talk. Good fellas. Iya. Jangan lupa subscribe, like, sama loncengnya. Thank you. Thank you. Bye-bye.